Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Tania dari kelas manajemen 21 gabungan dengan NPM 214111144. Di sini saya akan menyampaikan materi bertemakan lingkungan makro pada bisnis online dari mata kuliah manajemen pemasaran digital. Lingkungan makro dalam bisnis merajuk pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasi suatu bisnis secara lebih luas. Ini adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan dan seringkali memerlukan pemantauan yang cermat untuk mengantisipasi dampaknya. Alasan utama untuk memantau perubahan lingkungan makro adalah untuk menyadari bagaimana perubahan perilaku sosial, undang-undang baru, dan inovasi teknologi dapat menciptakan peluang atau ancaman. Apa tingkat atau laju perubahan lingkungan? Yang pertama, ada di dunia digital, perubahan kekuatan pasar semakin cepat. Yang kedua, perusahaan harus merespons perubahan-perubahan ini, peluang-peluang yang muncul, dan ancaman dengan mengembangkan kelincahan strategis. Yang ketiga, ketangkasan strategis, di mana kemampuan untuk berinovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam pasar dengan memantau perubahan dalam pasar organisasi, dan kemudian secara efisien mengevaluasi strategi alternatif, memilih, meninjau, dan menerapkan strategi kandidat yang tepat. Kekuatan-kekuatan yang berada di lingkungan makro di dalam suatu bisnis terdiri atas kekuatan teknologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, dan kekuatan hukum. Berikut penjelasannya. 1. Kekuatan teknologi. Yang pertama, ada teknologi internet. Internet adalah jaringan fisik yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Ini terdiri dari infrastruktur server jaringan dan hubungan komunikasi di antara mereka yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut sejumlah besar informasi. Teknologi internet ini dapat berupa konten web yang disimpan di komputer server web dan kemudian diakses oleh pengguna yang menjalankan perangkat lunak browser web, desktop, atau seluler seperti Google Chrome, yang menampilkan informasi dan memungkinkan pengguna berinteraksi dan memilih tautan untuk mengakses situs web lain. Selanjutnya, media kaya, seperti konten video atau audio, juga dapat disimpan di server web atau server media streaming khusus. Dan yang terakhir, mempromosikan alamat situs web penting untuk komunikasi pemasaran. Nama teknis untuk alamat web adalah pencari sumber daya beragam atau universal. Yang kedua, cyber security. Keamanan adalah faktor teknologi utama yang harus dipertimbangkan oleh pemasar karena merupakan perhatian utama bagi pengguna internet dimanapun. Pemasaran digital ini harus memastikan lingkungan digital yang aman bagi penggunanya. Yang ketiga, pesan seluler dan SMS dan aplikasi. SMS layanan pesan singkat adalah bentuk sederhana komunikasi orang ke orang yang memungkinkan pesan ditransfer antar telepon seluler. Penggunanya meningkat selama bertahun-tahun, namun kini mengalami penurunan karena konsumen beralih ke pengiriman pesan melalui jejaring sosial dan aplikasi pengiriman pesan yang baru seperti WhatsApp dan Viber yang dianggap sebagai pengganti SMS. Yang keempat, aplikasi seluler. Aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan pada ponsel biasanya diunduh dari App Store seperti Google Play atau App Store. Penelitian menunjukkan bahwa 90% waktu seluler digunakan dalam aplikasi seluler. Yang terakhir adalah teknologi yang sedang berkembang. Selain akses seluler dan Wi-Fi, teknologi akses internet untuk televisi dan radio tersedia secara digital. Internet TV atau IPTV semakin populer dan seiring dengan meningkatnya bandwidth, kecepatan unduh, dan perangkat akses, jumlah dan jangkauan pengguna pun meningkat. Teknologi ini menciptakan tantangan bagi pemasar digital karena mereka perlu mengakses teknologi apa yang digunakan audiens target mereka untuk mengakses jenis konten, informasi, dan layanan digital. Salah satu tantangan bagi pemasar digital adalah bagaimana menilai inovasi teknologi baru mana yang dapat diterapkan untuk memberikan keunggulan kompetitif. 2. Kekuatan ekonomi. Secara global, pengaruh ekonomi mempengaruhi tingkat keberhasilan bisnis. Kekuatan ekonomi mempengaruhi penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, penting bagi pasar digital untuk mengidentifikasi pengaruh ekonomi mana yang perlu mereka pantau. Faktor ekonomi klasik dapat mempengaruhi setiap aspek aktivitas bisnis dan juga berkaitan dengan bisnis offline dan online.
Kekuatan ekonomi meliputi pertumbuhan pasar dan lapangan kerja, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Suku bunga dan nilai tukar, 3. Globalisasi. 3. Kekuatan politik. Kekuatan politik dapat mempunyai implikasi terhadap strategi dan perencanaan pemasaran digital. Lingkungan politik dibentuk oleh interaksi antara lembaga pemerintah, opini publik, kelompok penekan konsumen, dan organisasi yang didukung industri. Interaksi antara organisasi-organisasi ini membantu menciptakan lingkungan perdagangan dengan peraturan yang ditetapkan dan kontrol privasi. Untuk mencapai tujuan pemerintah untuk menjadi ekonomi digital terdepan di dunia, strategi digital membangun pada 7 jalur. Yang pertama, konektivitas, kedua sektor, ketiga ruang siber, yang keempat ekonomi data, yang kelima keterampilan dan inklusi, yang keenam perekonomian yang lebih luas, dan yang terakhir pemerintah digital. 4. Kekuatan hukum. Undang-undang berkembang untuk memberikan kerangka kendali dan peraturan yang bertujuan untuk memungkinkan individu dan bisnis menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sah dan etis. Namun undang-undang terbuka untuk ditafsirkan dan terdapat banyak pertimbangan hukum dan etika dalam lingkungan perdagangan online. Banyak undang-undang yang bertujuan untuk mencegah praktik pemasaran yang tidak etis, sehingga pemasar harus memahami dan bekerja sesuai kerangka peraturan ini. Masalah hukum terpenting bagi pemasar digital adalah 1. Undang-undang Perlindungan Data dan Privasi, Undang-undang Anti-Spam. Yang kedua, Undang-Undang Disabilitas dan Diskriminasi. Yang ketiga, Perlindungan Merek dan Merek Dagang. Yang keempat, Hak Kekayaan Intelektual. Dan yang kelima adalah Hukum Periklanan Online Hak Cipta. Yang terakhir, kekuatan sosial. Kekuatan sosial terkait erat dengan budaya yang mempunyai implikasi signifikan terhadap pemasaran digital. Faktor-faktor kunci yang membentuk kekuatan-kekuatan ini adalah komunitas sosial yang didasarkan pada demografi, pengucilan sosial, budaya. Analisis tren demografi dapat mengungkap isu-isu penting seperti terdapat kelompok signifikan di dalam setiap populasi nasional yang terdiri dari setidaknya 1/4 populasi orang dewasa yang tidak menggunakan internet. Jelasnya, kurangnya permintaan terhadap layanan internet dari kelompok ini perlu diperhitungkan ketika memperkirakan permintaan di masa depan. Cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.